serial Sandiwara Radio, Jaka Badak. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Tempur setiap penyerang. Serbu! Jaka Badak, walau jadi pemimpin, jangan tinggalkan kejujuranmu di mana saja. Ingat aku dan bangsamu. Tumbuhkan keadilan dan kemakmuran. Dewi Astini, aku Kuwu Alas Purwo. Jangan tangisi segala yang kuhadapi. Aku Senopati Eng Aloko. Jaka Badak, sebuah serial drama radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Jaka Badak telah tersingkir di Alas Purwo. Tunggu saja kemenangan kita. Sri Anjiani, apakah kamu mampu menandingi ilmu 1000 pedang dewa? Awas! Serial drama radio Jaka Badak, naskah disusun oleh Adriana M.M., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Sorak Tembang Pakruwo. Dalam seri yang ke-28 ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Ana Pertiwi sebagai Dewi Astini, Ana Sambayon sebagai Nibira, Wenda Lubis sebagai Wongkani, Yoko sebagai Selarang, Herman Wijaya sebagai Ki Gunung Kuwo, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Wilayah penyeberangan yang juga merupakan anak kali berantas yang dangkal yang selalu dipergunakan sebagai perlintasan jalan Kedah. Siang itu 3 gerobak sapi dengan dikawal beberapa orang bergerak menyeberangi kali. Jaka Badak memimpin rombongan itu. Ki Kunokuwo, Selarang dan Wongkani masing-masing mengendalikan 1 gerobak sapi. Ayo, terus ikuti aku. Awas, hati-hati. Jangan sampai ada yang kejeblos pada tempat yang jauh. Ya, maju terus, Turan. Ya, maju terus. Awas, ke kiri sedikit. Ada tempat yang jalan di situ. Awas, tahan dulu. Ayo bantu. Ayo bantu mengangkat gerobak ini. Ayo. Rodanya Ki Kunokuwo. Rodanya itu. Ayo dorong rodanya. Aku yang mengangkat. Ya, ayo. Siji. Dua. Ki Kunokuwo, jalankan lagi gerobakmu. Seberangkan terus. Ya, terus. Ayo, ganti kamu Selarang. Maju.
Ayo ikuti aku. Iya, baik. Ya, terus sekarang. Maju. Ya, terus maju. Lurus. Wanggani, ayo gantian. Ayo. Ayo terus, lurus. Awas, jangan dekat batu besar itu. Akhirnya medan sulit penyeberangan dapat dilintasi tanpa meminta korban. Walau ada hambatan, tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Perjalanan dilanjutkan dan sudah mendekati alas Randu Abang, wilayah kekuasaan begal kembar yang terkenal ganas itu. Susunan iring-iringan jangan satu persatu. Berjalan sejajar. Ya, lindungi gerobak yang ditumpangi Nibira dan Roro Jembaran. Selarang, tempatkan gerobakmu di sebelah kanan gerobak Wanggani. Aku di sebelah kiri. Ya, baik. Wah, sapi saja. Bukan pasukan sapi. Pasukan aman sapi. Wah. Oh. Berhenti dulu sebentar. Hei, ada apa Anggir Jaka Badak? Ada bahaya? Ki Gunoguwo, Iya. Wanggani dan Selarang. Tunggu sebentar di pinggir alas Randu Abang ini. Aku akan menyelidiki keadaan jalan di hutan ini. Tunggu sampai aku kembali dan jangan pergi kemana-mana. Loh, kenapa berhenti di sini? Jaka Badak kemana? Ki Gunoguwo, kenapa berhenti di sini? Nibira. Jaka Badak sedang memeriksa keadaan jalan dan hutan itu. Alas Randu Abang katanya banyak begalnya. Siapa bilang? Aku waktu dulu pernah melewati daerah ini. Tidak ada apa-apa. Waduh, kapan sampainya ini? Loh. Yang mengatakan daerah ini angker itu siapa? Dan banyak begal kan Nibira sendiri waktu di Pakuwon. Alah, aku cuma ngomong saja. Aku hanya mengharapkan Jaka Badak mau mengantarku. Ibu, itu tidak benar. Berbahaya. Suatu saat ada begal betulan, kita tidak tahu kan? Kukira Jaka Badak sudah tahu secara keseluruhan wilayah ini. Ayo maju saja, pelan-pelan. Iya, ayo. Ya. Siapkan senjata panah. Aku melihat sesuatu yang bergerak cepat di antara pohon-pohon itu. Buat pertahanan. Putar gerobak melingkar. Ayo cepat. Wanggani yang tampil memimpin posisi pertahanan dengan membuat segitiga. Jadi ada ruangan di antara gerobak yang dapat dipergunakan untuk berlindung dari serbuan kepungan. Siapkan senjata panah semua. Lihat itu. Ada yang bergerak cepat sekali melayang di antara pepohonan dan tidak bersuara. Gusti Pangeran, itu kelelawar raksasa. Berbahaya sekali. Awas. Jangan ada yang kelihatan. Binatang itu buas sekali. Kelelawar purba. Kelihatannya kelaparan dia. Awas, dia terbang kemari. Siapkan panah. Nibira, awas, berlindung. Rupanya kelelawar purba itu tertarik dengan sapi-sapi kita. Siap semua. Dia tambah dekat. Siap. Serbu. Dia sudah pergi. Waduh. Aku baru melihat kelelawar sebesar anak sapi. Kepalanya seperti anjing hutan dan bergigi runcing-runcing. Dulu di Manyaran, sarang kelelawar purba. Namun penduduk memerangi dengan senjata api. Kalau hanya panah saja, kelelawar itu kuat. Paling hanya luka kecil. Kelihatannya dia lari. Tapi lihat itu. Awas! Dia datang lagi. Panah api! Ayo pergunakan panah api! Ayo, Roro! Ayo! Menakutkan sekali. Sikat panah api! Gempur! Angkat terus sodok purba itu. Wanggani, jangan meleset diri kamu. Ayo, hajar terus. Lihat saja. Pasti kena kepalanya. Ya, lihat Bu. Panahku mengenai kepalanya dan membuat kelelawar itu terbang berputar-putar saja.
Awas Longgani, berlindung. Aku akan lontarkan tombak ini. Naik! Lontaran tombak selarang tidak mengenai sasaran, bahkan dihantam jatuh dengan pukulan sayap kelelawar purba alas Randu Abang. Semua menjadi panik. Pada waktu itu bertepatan dengan datangnya Dewi Astini yang menyusul dengan menunggang kuda. Binatang malam keparat. Awas, sambut pukulan 1000 geledek tegalan turu. Hiat! Wih. Mengerikan binatang itu. Kepalanya hancur, hangus terbakar. Terima kasih Dewi Astrini. Waduh, untung kamu datang dan bisa membinasakan binatang yang mengerikan itu. Kelelawar purba yang sudah langka di jagat ini. Kelelawar itu munculnya dari alas Randu Abang itu. Betul Dewi. Kelelawar purba itu datang dari arah itu. Aduh, apa Jaka Badak celaka di sana? Binatang ini selalu menyerang manusia di mana saja. Aku akan mencari Jaka Badak. Tunggu Dewi. Jaka Badak pasti tidak akan mengalami kesulitan, apalagi hanya binatang purba itu. Oh iya, ini Monggani, anak Kakang Larang Jati di Jenggala. Iya. Aku gembira berkenalan denganmu, Wonggani. Namamu sudah sering kudengar, Dewi Astini. Aku hormat padamu. Aku bukan wanita terhormat, Wonggani. Biasa saja kita bersahabat. Tentu aku suka bila kita bisa saling menghormati. Hei, lihat. Kelelawar purba itu masih bergerak. Awas, dia belum mati. Lihat. Dia seperti tahu kita ada di sini. Kelelawar purba nyatanya belum binasa benar. Kepalanya hitam hangus ditegakkan dan mengembusi udara, lalu merayap perlahan mendekati orang-orang yang tak jauh darinya itu. Itulah kelebihan binatang kelelawar. Walau kepalanya hancur, matanya tidak melihat, tapi masih dapat menangkap getar-getar suara dari telinga dan bulu-bulu tubuhnya. Menyingkirlah semua. Kasihan binatang itu tersiksa oleh pukulanku. Aku binasakan sekarang. Kelelawar itu binasa terbakar, menakutkan, seperti demit alas, hitam, legam. Hantam lagi, Dewi. Ini yang penghabisan. Hit! Waduh. Baunya sangit. Bau daging urat terbakar. Seperti sate kehangusan. Aman sudah. Binatang itu tidak mungkin bangkit untuk yang ketiga kalinya. Ilmu yang hebat sekali, Dewi. Pantas kamu dapat gelar Dewi Bunga Penyebar Maut. Apa? Aku tidak punya gelar apa-apa, Monggani. Itu orang ngawur saja. Aku Dewi Astini, murid Dewi Suling Perak. Lihat suling ini. Atau pedang pusaka Gagak Song ini. Dewi Bunga. Itu artinya rusuh. Iya, aku hanya mendengar orang bercerita. Kehebatanmu juga menggegerkan wilayah Jenggala. Itu berlebihan saja, Wonggani. Lihat, aku tidak berbeda dengan Nibira. Seorang wanita yang juga banyak kelemahan. Itu Jaka Badak datang. Waduh, gagah sekali dia. Kelihatannya tambah gagah kalau dia berada di atas kuda. Kenapa menyusul, Dewi? Kamu sudah tidak kerasan menunggu aku kembali. Selesaikan dulu urusanmu. Nanti baru kuceritakan kenapa aku menyusulmu. Perhatikan, setelah kuselidiki, jalan menuju Pedukuhan Waruwarno aman. Tidak ada apa-apa, tidak ada begal, pokoknya aman. Apanya yang aman, Jaka Badak? Tadi ada kelelawar purba yang muncul dari alas Randu Abang itu. Dewi Astini yang membinasakannya. Waduh, aku tidak menjumpainya tadi. Ya, kita bersyukur pada Hyang Widi karena tidak ada yang celaka. Bagaimana? Semua siap untuk melanjutkan perjalanan? Aku siap, Jaka Badak. Kurasa semua juga begitu. Dan kalau di perjalanan sudah aman.
Wanggani tidak melanjutkan kata-katanya, tapi melihat pada Dewi Astini dulu, seperti menjajaki perasaan Dewi Astini. Sorot mata Dewi Astini kelihatan mengandung kecemasan, walau bibirnya tetap tersenyum manis. Perjalanan ke Pedukuhan Waruwarno, aku yang pimpin. Aku tahu jalan ke sana. Wanggani, jangan gegabah mengambil keputusan. Jaka Badak yang akan memandu perjalanan ini. Ibu, aku bukan anak kecil lagi, Bu. Kita juga harus melihat kepentingan-kepentingan lain. Dewi Astini tentu tidak asal menyusul, Bu. Oh, aku sependapat dengan Wanggani. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah perpindahan ini. Angger Jaka Badak, silahkan menyelesaikan persoalan lain. Kalau itu memang sangat penting dan harus segera diselesaikan. Oh, iya. Tapi aku belum tahu ini. Ada apa, Dewi? Pegat Suro dan laskarnya mau menguasai Candi Kontorenggo, tempat kediamanku. Demit serakah. Sudah diangkat jadi kuwu, masih saja belum puas. Ya, nanti kita selesaikan. Pegat Suroedan. Oh, kalau aku mampu, pasti ku tekuk kepalanya ke belakang. Semua mendengar yang dikatakan Dewi Astini? Iya. Pegat Suro Demit. Pegat Surodemit. Wanggani, aku serahkan perpindahan ini padamu. Aku laksanakan perintahmu. Ayo semua bersiap. Ya, buat barisan sejajar lagi saja. Lebih aman. Pertahanannya cukup tangguh. Ayo maju. Dewi Astini, Jaka Badak, jangan lupakan aku ya. Dewi Astini, apakah ceritamu itu benar? Pegat Suro mau menguasai Candi Konto. Aku berbohong. Sebetulnya bukan Pegat Suro, tapi seorang wanita gagah, bergelar wanita ketiga. Tri Andiani. Andiani? Iya, Tri Andiani. Apakah dia wanita simpananmu? Nama yang selalu menggetarkan para senopati kerajaan Panjalu Kediri. Sepak terjangnya cukup menggetarkan kalangan dua golongan masyarakat hitam dan putih. Apalagi Tri Andiani masih merupakan jajaran darah Gusti Prabu Kertajaya. Maka itu pula menjadikan Dewi Astini seperti berada di bawah angin. Siapa sebenarnya Tri Andiani itu, Jaka Badak? Katakan yang sebenarnya. Dewi Astini, aku akan tetap mempertahankan dirimu dalam hidupku. Jangan bersedih, bidadariku. Aku seperti akan kehilangan segala harapanku. Aku kehilangan semua perjalanan hidupku. Aku akan kehilangan segala kegembiraan. Semua akan berubah jadi kegelapan yang pekat. Apakah aku harus menjalani hidupku seperti Dewi Suling Perak, menyendiri karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi di dunia yang ramah dan juga kejam ini? Tidak. Aku pasti menjadikanmu tumpuan nyawaku, Dewi. Aku tidak akan menerima wanita lain. Jaka Badak, aku benci kata-katamu yang tidak ada wujudnya. Segalanya hanya dikatakan, dijanjikan, tapi entah kapan itu terjadi. Kamu kejam, menyiksaku dengan keraguan-raguanmu untuk menjadikan aku istrimu secara sah. Kenapa? Kenapa, Jaka? Dewi Astini, rasanya nanti akan mengulangi kata-kata saja. Kuharapkan kamu bisa mempercayai aku, Dewi. Sejak kita bertemu, aku sudah percaya kepadamu. Kalau aku tidak percaya kepadamu, untuk apa aku membawamu ke tempat kediamanku? Kita tidur dan makan bersama-sama. Apakah itu masih kurang? Gusti Pangeran, aku ini apakah tidak bernyawa, tidak punya perasaan? Dewi Astini, tugasku sudah selesai di Pakuwon ini. Lalu ada tugas lain di Alas Purwo? Atau membetulkan baju Nibira? Ayo, apa lagi? Itu tidak adil, Dewi. Aku mengharapkan kasih di antara kita terus tumbuh murni. Tidak ada keterpaksaan hanya karena menjaga keutuhan. Padahal itu membuat kita tersiksa. Apakah kamu tersiksa? Baik, kalau begitu lupakan aku saja. Selamat tinggal.
Tunggu, Dewi! Dewi Astini yang terpukul batinnya terus melarikan kudanya dengan kencang. Apa saja diterjangnya dan tidak lagi menoleh ke belakang. Sementara Jaka Badak berusaha agar bisa menyusul. Tunggu, Dewi! Tunggu aku, Dewi! Hea, hea, hea! Apa artinya penantianku lagi? Aku terjun saja ke sungai itu. Untuk apa? Untuk apa kalau hidupku harus Guru, aku akan menyusulmu. Jaka Badak, aku mencintaimu, tapi selalu saja ada wanita lain yang hadir dalam dirimu. Aku rela. Dewi Astini, kamu bukan batu seperti yang aku jatuhkan tadi. Kalaupun batu, tapi batu permataku yang tidak boleh hilang. Untuk apa permata Jaka Badak kalau hanya jadi hiasan? Aku tidak mau. Lebih baik lupakan aku. Ingin kulupakan dirimu, nyatanya aku tidak bisa. Dirimu adalah aku. Bagaimana bisa? Sekali ini, ampuni aku, karena selalu menyiksamu untuk menunggu dan menunggu. Bila aku menunggu ada kepastian, aku tetap tentram. Tapi apa yang telah terjadi selama ini? Setiap kali di ujung penantianku, ada wanita lain yang muncul. Dia datang dan menghardikku sebagai wanita tidak tahu diri. Itu menyakitkan sekali. Siapa yang berkata begitu? Tri Andiani? Hah? Jangan kaget, deh. Tri Andiani memiliki watak yang kasar sekali. Dapat dikatakan watak laskar, walau kecantikannya tidak kalah dengan Nibira. Apakah dia akan menyertaimu bertugas di Alas Purwo? Pemerintah kerajaan menempatkan Tri Andiani sebagai wakilku dan merangkap menjadi pimpinan keamanan di pedukuhan yang baru yang akan aku bangun. Jaka Badak, kamu tidak malu dikawal oleh seorang wanita? Oh, apa jadinya nanti? Dewi, Tri Andiani bukan wanita. Wujudnya saja wanita, tapi wataknya laki. Selain itu, ilmu kanuraganya cukup tangguh untuk dirobohkan. Aku akan mengadu nyawa kalau dia sekali lagi menghinaku. Maaf Jaka Badak, aku harus mempertahankan harga diriku. Tri Andiani, siapapun dia, pasti kulabrak kalau mencoba mengganggu kita. Jaka Badak bergidik ngeri kalau dua wanita itu bisa ketemu lalu bertarung. Pasti ada yang binasa salah satunya. Trisula senjata andalan Tri Andiani sudah banyak membinasakan lawan-lawannya. Oh, jadi kamu sudah bertemu Tri Andiani? Dia datang ke candi dan marah-marah padaku. Juga menyalahkan aku membiarkanmu pergi terlalu lama. Apakah dia masih menunggu di Cantikonto? Iya, dia akan menunggu kita kembali. Untung aku menemukan rombongan Nibira yang kamu jaga. Kalau tidak, aku pasti dilabrak lagi. Tri Andiani akan aku selesaikan. Dia sebagian dari tugasku, Dewi. Wanita lain bisa kamu anggap sebagai pekerjaan saja. Kenapa aku tidak? Kenapa? Untukmu tidak. Kamu bukan barang yang dikerjakan manusia. Maka aku tidak mau menjadikan tugas atau pekerjaan untuk mencintaimu. Apa ada orang yang kerjanya hanya mencintai? Atau cinta sebagai pekerjaan saja? Ada. Mereka yang disebut penjual dan pembeli cinta. Cinta yang tidak lagi murni, tapi hanya sebagai bahan untuk satu gagasan, untuk main-main, hiburan malam. Kalau begitu, kamu pernah kerja untuk cinta? Atau jadi pembeli cinta? Belum. Mudah-mudahan aku tidak mengalaminya. Cukup ada kamu untuk seluruh hidupku. Aku belum bisa percaya. Aku kapok. Sekarang aku mau bebas. Aku akan menyelesaikan semua tugas-tugasku. Dan kita akan bertemu kalau sempat. Kalau tidak, ya cukup bertemu dalam mimpi saja.
Loh, kamu malah mau menirukan cara Tri Andiani. Jangan, Dewi. Kamu pasti tidak sanggup. Kamu bisa membuat hidupku nelangsa kalau kamu pilih kebebasan. Apa aku tidak, Jaka Badak? Aku berusaha menghibur diri setiap kali kamu pergi. Menghibur diri dari kesepian hidup sendiri. Kamu mengerti? Iya. Aku memahami apa yang kamu tuju. Sudahlah. Ayo, kembali ke Candi Konto. Sebentar lagi gelap. Tidak mau. Jawaban Dewi Astini mengejutkan Jaka Badak. Ajakan Jaka Badak untuk kembali ke candi ditolak dengan tegas. Jaka Badak menarik nafas dan mencoba tetap sabar, walau sebenarnya sudah jengkel dengan pertentangan. Kenapa tidak mau kembali ke Candi Konto? Ayolah bersamaku. Kita sama-sama pulang. Tidak mau. Aku tidak mau pulang. Aku mau bersamamu di pinggir kali ini. Kalau kita pulang, pasti aku akan berkelahi dengan Demit Wadon itu. Kita di sini agak tentram. Gampang pulang. Candi Konto tidak lari, toh? Aku jadi bingung kalau begini. Di tempat lain ada wanita yang mencariku. Di sini ada wanita yang menahanku. Ustaz, hidup apa ini? Hidup kita, Jaka Badak. Hidup kita yang selalu dalam ombak kehidupan yang tidak pernah berhenti. Bukan hanya kamu, aku pun ikut terguncang-guncang. Dewi, bagaimana kalau kita meresmikan perkawinan kita? Aku juga takut terhempas sendiri tanpa ada yang melihat aku tenggelam dalam keraguan. Sebelum membangun Alas Purwo, aku ingin menjadi istrimu. Kalau tidak, aku pergi darimu. Dan silakan kawin dengan Tri Andiani. Tidak. Aku tidak mencintainya, walau Gusti Prabu Kertajaya bermaksud menjodohkan aku dengan saudaranya. Aku tidak akan bisa menerimanya selain sahabat saja. Ya, dicoba saja. Cinta sebagian dari tugasmu untuk dia. Aku akan sabar melupakan segala kenangan kita berdua. Bisa? Bisa toh? Tidak. Tekadku tidak bisa ditawar-tawar. Kalau memang begitu maumu, aku pasti memilih. Tidak semuanya. Semua akan kulupakan dan aku membujang sampai tua seperti Pegat Suro. Aku tidak rela kamu jadi seperti kayu jati lapuk dimakan waktu. Jangan ya. Aku setia selalu menunggumu, walau jengkel setengah mati. Tri Andiani yang telah mengganggu ketentramanku. Baik. Kalau begitu, aku akan menemui Tri Andiani. Kamu ikut sekalian, supaya cepat selesai semuanya. Selesaikan sendiri. Nanti aku akan mengganggu. Aku menunggu di sumber air saja. Tempat kita pertama kali bertemu. Ingat? Baik. Ayo bangun. Ngedeprok terus. Ambil kudamu. Hop. Ayo. Waduh, ketahuan aslinya. Galak banget toh. Tanpa ragu-ragu lagi, Dewi Astini dan Jaka Badak menyeberangi kali. Air kali yang terlandak kaki-kaki kuda itu berhamburan buyar ke udara dan jatuh lagi, lalu ikut mengalir ke muara. Aku belok kiri di sana itu. Dan kamu terus saja, Dewi. Kita bertemu di sumber air. Aku pasti datang. Hea, hea, hea. Iya, aku tunggu. Jaka Badak, wanita yang kamu temui di Candi Konto bukan wanita kebanyakan, tapi wanita yang bisa mencabut nyawamu dengan sabdanya. Tri Andiani lebih berkuasa daripadamu. Dia keluarga raja. Semoga kamu bisa mengatasinya. Hea, hea, hea. Sumber air ini masih saja tetap jernih airnya. Tapi itu ada bangkai tikus. Baunya akan kebuang saja. Kurang ajar. Bangkai tikus dilemparkan padaku. Maaf, aku tidak sengaja. Aku melempar sembarangan saja. Aku jijik.
Bau bangkai tikus itu aku tidak tahan. Maaf, Tri Andiani. Lain kali, pakai matamu kalau membuang apa-apa. Jangan mengenai orang lagi. Hei, di mana Jaka Badak? Di mana bojomu itu? Dia ke Candi Konto untuk menemuimu. Aku menyuruhnya dan juga memaksanya. Loh, kamu kenapa di sumber air ini, ha? Wilayah ini sudah menjadi tanggung jawab Pegat Suro. Tahu itu? Makanya, jangan kelayapan saja jadi wanita. Demi alas, Tri Andiani. Awas. Kenapa diam begitu? Jawab omonganku kalau diajak bicara. Tahu tata krama? Dewi Astini berusaha tetap sabar dan tetap merendah walau Tri Andiani melabraknya dengan kasar. Tetapi apa jadinya? Tri Andiani tambah berkeras dan kasar. Seharusnya, sebagai putri Aryo Benowo, kamu mampu menempatkan diri pada derajat bangsawan. Bukan jadi putri seorang begal atau semacam itu. Tahu? Aku bukan orang tuaku, Tri Andiani. Aku bebas menentukan jalan hidupku. Aku tahu menempatkan diriku. Apa yang benar dan yang salah. Goblok! Pernah kamu pikirkan tidak? Bahwa tindakanmu merendahkan diri, menghinakan diri di kalangan kaula melarat, justru mencemarkan di kalangan bangsawan. Jangan mementingkan diri sendiri. Orang tuaku sudah mengundurkan diri dari kalangan pemerintahan kerajaan Panjalu Kediri. Jangan bawa-bawa lagi orang tuaku. Aku Dewi Astini, murid Dewi Suling Perak. Perlakuanmu padaku seperti kepada bajingan saja. Atau kamu bajingan juga? Bagus. Itu yang kuharapkan. Jangan berpura-pura. Pegat Suro sudah menceritakan keganasanmu membabati laskarnya. Termasuk cantrik Pegat Suro. Hayo, bangkit Dewi Astini. Tunjukkan dirimu padaku. Ayo. Sudah. Aku sudah berdiri tidak jauh darimu. Atau kamu harus kupeluk erat-erat seperti seorang kekasih? Jangan kurang ajar. Aku Senopati Kerajaan Panjalu. Batasi omonganmu. Oh iya? Apakah semua senopati kerajaan punya watak kasar? Sayang, rakyat pasti lari ketakutan kalau bertemu dengan para senopati. Apa penilaianmu terserah. Aku tidak suka yang merengek-rengek cengeng seperti kamu pada Jaka Badak. Penghinaanmu sudah cukup, Tri Andiani. Apa maumu? Kutandangi. Aku tidak akan mundur. Hayo. Hiya! Awas! Lihat pedangku Dewi Astini. Hiya! Permainan pedangmu bagus sekali. Aku menemukan lawan tangguh sekarang. Putri Aryo Benowo. Nama Tri Andiani ternyata tidak kosong. Walau Dewi Astini sudah menggunakan pedang pusaka Gagah Songo, masih belum mampu menahan gempuran pedang Tri Andiani. Dewi Astini terdesak. Beberapa kali pedangnya hampir terlepas dari genggamannya. Dewi Astini terus meningkatkan kemampuan atas tekanan gempuran pedang Tri Andiani. Jurus andalan ilmu 1000 pedang dewa digunakan untuk menghalau. Tapi Tri Andiani yang berpengalaman dalam pertempuran dapat menekan pertahanan Dewi Astini. Dewi Astini, ayo jangan bunuh terus. Hadapi pedangku. Aku belum kalah, Tri Andiani. Tandai ganti seranganku ini. Apakah kamu mampu lolos dari ilmu 1000 pedang dewaku? Hebat, Tri Andiani. Tapi coba jurus pamungkasku. Keluarkan semua kemampuanmu. Aku harus menggunakan pukulan 1000 geledek Tegalan Turu untuk merontokkan pedangnya. Iya, aku atau dia yang kalah. Tri Andiani,
Tebus pukulanku! Ramlah pedangmu! Makin! Bagus andalanmu! Senjataku dapat kamu tebas putus jadi dua. Aku juga punya aji guntur bumi. Hup! 1000 geledek! Dan aku terpelanting jatuh. Dan nafasku seperti terputus-putus. Bagaimana dia? Tri Andiani terbaring ambruk, rambutnya terbakar. Dia pingsan. Dia sadar sekarang. Tri Andiani bangun perlahan sambil mengerang. Kepalanya yang gundul karena rambutnya terkena pukulan Dewi Astini belum disadarinya. Tapi ketika Tri Andiani meraba kepalanya, aduh, kepalaku gundul, rambutku terbakar hangus. Dewi Astini, aku akui keunggulanmu. Kita pasti bertemu lagi di Alas Purwo. Iya. Gara-gara bangkai tikus, aku jadi kehabisan tenaga seperti ini. Tri Andiani memang tangguh. Kalau dia meneruskan bertarung, aku mungkin bisa dibinasakannya. Ada saja. Jaka Badak belum juga muncul. Selalu ngelantur dulu. Ya, aku bisa ngasuh duduk di dekat sumber air ini. Aku bisa meniup suling untuk memulihkan tenagaku. Pernafasan inti dengan suling. Iya, aku harus segar bugar kalau Jaka Badak datang. Dewi, di mana Tri Andiani? Di candi tidak ada siapa-siapa. Kamu permainkan aku ya? Lihat keringat dan bajuku yang kotor ini. Tri Andiani baru saja pergi, dan aku bertempur dengannya. Loh, kenapa Dewi? Kamu tidak bisa menahan diri. Sudah tidak punya kesabaran lagi. Mulai lagi pertikaian baru. Iya, salahkan aku terus. Aku terus dimarahi. Dipetes saja sekalian. Ini kepalaku. Punya laki begini serba salah. Nah itu, kalau diarahkan malah mendebat. Tri Andiani itu masih saudara Gusti Prabu Kertajaya. Kamu bisa digantung kalau mencelakainya. Peringatanmu sah kasep, Mas. Kepala Tri Andiani gundul. Rambutnya terbakar oleh pukulan 1000 geledekku. Gusti Agung. Celaka Dewi. Pasti Tri Andiani akan mengadu pada Gusti Prabu Kertajaya. Kamu kok ya nekat, Dewi. Terus saja Damprati bojomu ini. Aku memang goblok, kurang pendidikan, deso. Aku masih hidup bukan bersyukur. Mendingan aku mati saja tadi. Tidak. Kamu adalah kasihku yang paling manis. Tapi ndablek, kalau diomongi jangan berkelahi. Malah Tri Andiani digunduli rambutnya. Aduh, aku tidak bisa membayangkan apa jadinya kepala Tri Andiani jika dia gundul itu. Kepalanya seperti durian bosok. Mau membela lagi. Tinggalkan aku dan susul Tri Andiani. Pergilah. walau Dewi Astini mengusir Jaka Badak secara halus, tapi matanya merona basah. Hatinya jadi kecewa. Jaka Badak tidak membenarkan tindakannya melawan Tri Andiani tanpa memeriksa keadaan yang sebenarnya. Jaka Badak, Tri Andiani menunggumu di Alas Purwo. Temui dia dan lupakan aku. Ya, daripada kita selalu ribut, aku capek. Di matamu segala yang kulakukan tidak ada yang benar. Semua segalanya salah. Dewi, dengar dulu Dewi. Aku membetulkan apa yang aku anggap salah. Kenapa aku katakan salah? Kamu tidak mengalah. Mengalah untuk ketentraman kita. Aku ingin hidup bersamamu tanpa ada yang mengganggu lagi. Tapi, ya, sudah terlanjur. Aku pasti membelamu. Siapa saja yang mau mencelakaimu, bakalan berhadapan dengan aku. Gusti Prabu Kertajaya pun akan aku hadapi.
Tri Andiani menghinaku sangat memalukan sekali. Aku sudah mengalah yang paling bawah, tapi kepalaku mau diinjak-injak. Aku hulus pedangku dan ku tantang dia. Iya, sudah. Kamu tidak celaka. Aku sudah gembira. Aku terlalu khawatir kamu celaka saja. Tri Andiani itu kejam kepada lawan-lawannya. Maka tidak ada lelaki mau mendekati dia. Perawan tua. Ayo pulang ke candi. Aku capek, mau ngaso. Iya, aku juga mau ngaso. Tapi Tri Andiani benar-benar menungguku di Alas Purwo. Dia mengancamku kalau di Alas Purwo. Bagaimana itu? Mengalah dan sabar terus? Kamu mengalah saja. Aku yang akan hadapi Tri Andiani. Mau bertindak apa kalau aku membelamu? Senopati lain boleh gentar padanya karena masih keluarga raja. Aku tidak akan kapok untuk menggunduli kepalanya lagi. Betul itu. Nanti sudah ketemu Tri Andiani, duduk ngedeprok dan menyembah-nyembah. Aku tidak pernah ingin disembah. Aku pun tidak akan menyembah-nyembah pada siapa saja. Manusia sama saja. Yang kaya dan yang miskin. Yang pangkat dan kiri. Sama. Bajunya saja yang berbeda. Tadi waktu di candi, pintunya tertutup atau tidak? Tertutup. Apakah Tri Andiani kamu masukkan ke dalam ruangan dalam candi? Ora sudi rumahku jadi jak-jakan orang tidak tahu adat. Tri Andiani ku biarkan menunggu di luar. Nyatanya dia tahu aku di sumber air ini. Apa kamu kasih tahu aku menunggumu di sini? Tuduhanmu serampangan saja. Aku ini masih waras. Sudahlah. Ayo kita kembali ke candi. Kita ngasuh dan mengatur rencana hidup kita di Alas Purwo. Ayo. Hop. Dewi Astini terus memacu kudanya diikuti Jaka Badak di belakangnya. Sepasang kesatria bagaikan sepasang merpati terbang kian kemari. Menyulam arti, merendam makna hidup berdampingan untuk saling membahagiakan. Periksa dulu di candi itu. Demi Tuadun itu apa ada di sana? Aku menunggu di sini, di pelataran dulu. Ayo, sama-sama saja. Nanti aku ngamuk lagi kalau dihina Tri Andiani. Kalau tidak mau, berarti kamu yang salah. Ayo, toh. Renteng-rentengan seperti gandeng duku. Ayo. Siapa itu yang duduk? Laki tua. Oh, Kisonoweri. Apa kabar Kisonoweri? Wah, lama menunggu. Cukup menjemukan menunggu sepasang ksatria ini. Selamat atas pengangkatanmu jadi kuwu untuk di Alas Purwo. Terima kasih Kisonoweri. Bagaimana kabar Ki Wanoro? Sehat dan masih memimpin laskar manusia liar, mendidik bertani pada mereka. Waduh, aku dilupakan ya? Ya tidak toh. Mana bisa aku melupakan wanita ayu Dewi Astini. Matanya yang bulat, hitam, baju sutra hitamnya, dan pedang gagak songo di punggung itu. Yang juga sepasang bibir merah, suka ngomel. Kisonoweri bisa saja. Apa aku ini tukang ngomel? Ya jangan toh, nanti kalau sudah jadi mbah-mbah, mungkin tambah cerewet saja. Kisonoweri, bagaimana tanggapan Ki Wanoro mendengar aku menjadi kuwu di Alas Purwo? Apakah dia marah? Aku belum tahu. Kalau kemarin dia gembira, tapi aku tidak tahu apa yang terkandung di dalam hatinya. Aku khawatir akan terulang lagi peristiwa Pegat Suro. Kurasa tidak. Ki Wanoro tidak akan ngamuk seperti Pegat Suro hanya karena jabatan. Aku percaya Ki Wanoro lebih luas wawasannya. Pemimpin yang baik bukan karena jabatan, tapi memang berjiwa pemimpin. Sama halnya dengan prajurit. Prajurit sejati tidak diukur dari baju seragamnya dan membawa senjata, tapi berjiwa ksatria yang sejati. Gong. Aku setuju, Dewi. Bidadari mana yang bersamamu, Jaka Badak?
Lah Dewi Astini, ada tamu tidak dipersilahkan masuk. Diajak omong-omong di luar. Ayo ke Sonoweri, mampir ke dalam. Masuk kemana, ha? Apa candi ini ada ruangan kamarnya? Dewi Astini lalu menggeser patung gajah kecil. Maka pintu batu menggeser terbuka. Ki Sonoweri kaget, terkesima melihat ada ruangan di bawah tanah. Oh, yang jagat betara aku. Jadi candi ini ada ruangannya, toh? Hah, siapa yang menemukannya? Nah ya dia itu, burung hantu. Aku lagi. Ayo masuk ke Oh, Sonoweri. iya. Maklum saja, aku juga menumpang pada candi ini. Jadi Ki Wanoro tidak mencak-mencak setelah mengetahui aku bakalan jadi kuwu di sana. Ya, dia gembira. Tapi namanya kumpul. Kalau nanti terjadi senggolan, ya jangan dibesar-besarkan. Saranku, tetap menghormati Ki Wanoro. Walau bagaimana Ki Wanoro sebagai pemula membuka alas purwo, lalu membangun jadi padepokan kecil, mendidik manusia liar. Dia mengabdikan diri pada kemanusiaan. Iya, aku paham Ki Sonoweri. Aku kalau perlu tidak usah jadi pemuka utama. Jadi wakil Ki Wanoro. Aku tidak apa-apa. Aku juga ingin dekat dengan manusia alas purwo yang telah membantu menggempur Maranggalih bersama Dewi Astini. Badak, kalau kamu bisa terus merendah dan tidak berangasan, kita akan tentram. Redakan kalau dia suka ngamuk, tidak karuan Dewi. Lelaki memang begitu. Aku juga suka ngamuk kalau kejepit kesepian. Paling banter, aku minum tuak sampai mabuk dan tidur seharian. Oh ya, ada yang terlupakan. Jaga Badak, kamu mau memberiku apa tadi? Ayo, mana janjimu? Sebelum kita berangkat ke alas purwo, aku ingin menikahimu secara resmi. Sekarang. Sungguh? Aku jadi istrimu? Betul. Aku ini bersungguh-sungguh. Ki Sonoweri adalah seorang Brahmana yang bisa menikahkan kita. Di candi ini ada pemujaan. Upacara bisa dilakukan secara sederhana. Weh. Jadi kedatanganku ini... Oh iya, Sang Yang Jagatnata membimbingku kemari. Aku berbahagia sekali dapat menikahkan kalian. Ini kehormatan bagiku. Oh ya, aku akan mencari bunga-bunga dulu. Ki Sonoweri berlari keluar dengan gembira. Saat itu Dewi Astini memeluk Jaka Badak dengan penuh rasa bahagia yang membubung ke langit. Sejuta kenangan akan abadi selamanya. Mas, apakah ilmu kanuraganmu tidak akan luntur kalau kita bersatu? Aku khawatir loh. Tidak, Dewi. Kalau aku tidur bersama wanita yang bukan istri Syah, itu bisa terjadi. Semua ilmu kanuraganku akan rontok dengan sendirinya. Juga Aji Karangbadak Tunggal. Makanya, kenapa selama ini aku tidak mau menjamahmu, walau kita sering hidup bersama. Kumpul kebo, kata orang. Aku tidak ingin mencemari hidupku dan juga hidupmu. Aku kagum padamu, bisa menahan diri sekian lamanya. Tapi jangan sia-siakan aku setelah jadi istrimu. Aku akan berusaha setia sampai mati. Iya, aku pun bersumpah tidak akan ada wanita lain di hatiku maupun hidupku. Aku tidak akan mengambil selir. Cukup kamu seorang sampai tua. Aku akan merawatmu, mengurus segala keperluanmu. Iya, aku percaya. Selalu yakin. Kamu adalah seorang ibu yang baik dan bijaksana untuk anak nakalnya. Ya, kalau keseringan bandel, susah diurus, kubiarkan atau kucencang di cagak rumah supaya kapok dan tidak bandel lagi. Iya. Dewi, ini kalung pemberian ibuku di Galuh. Sekarang, pakailah. Pesan mendiang ibuku, kalung ini harus kuberikan pada istriku agar tidak sering cekcok dan guyub ayem, rukun, selamat dari malapetaka. Kalau ada waktu senggang nanti, aku mau ke Galuh menyambangi ibumu. Ya, aku mau loh. Tentu saja, Dewi.
Aku pun akan menghadap orang tuamu Aryo Benowo untuk minta restunya. Walau ditolak misalnya, aku tetap menghormati bapak mertua. Ya, memang. Tapi apa jadinya? Kita meresmikan perkawinan kita tanpa dihadiri orang tua. Niatku baik dan tulus murni. Aku tetap mohon pada Hyang Pencipta jagat ini memberkahi kita. Kita menjadi suami istri untuk bertujuan baik. Aku bahagia. Impianku selama ini terwujud. Aku menjadi istri dari orang yang kucintai. Tidak seperti ibuku, punya suami karena dijodohkan demi martabat keluarga. Aku berlindung kepadamu. Kuserahkan jiwa ragaku kepadamu, suamiku. Jaka Badak mendekap wajah Dewi Astini dengan kedua tangannya, lalu memandangi wajah calon istrinya Dewi Astini. Nah, saudara pendengar, apakah perkawinan Jaka Badak yang diresmikan Ki Seloweri tidak ada halangan? Lalu apa tindakan Tri Andiani selanjutnya? Silakan mengikuti esok hari serial Jaka Badak dalam episode kelima, Mutiara Alas Purwo. Sampai jumpa.